dia percaya dan yakin Allah adalah Tuhannya, tapi dia enggan menjalankan Islam yang berisikan syariat-syariat dari Allah, peraturan-peraturan dari Tuhannya sendiri. Sebagai contoh, ada orang yang mengaku beriman, tapi dia tidak mau salat, tidak siap puasa, enggan menutup auratnya, dan mengatakan yang penting hatinya baik. Ini adalah pemahaman yang kurang tepat. Kemudian kita akan mempelajari satu persatu tentang makna Islam, iman, dan ihsan. Kita mulai dengan Islam. Islam secara bahasa setidaknya memiliki 3 arti. Yang pertama, aslama yuslimu islaman, berserah diri, tunduk dan patuh kepada Allah. Dan orang yang beragama Islam disebut muslim. Karena jika seorang masuk Islam, maka dia sudah berikrar untuk selalu tunduk dan patuh pada ketentuan Allah. Jadi jika kita mengaku muslim tapi tidak patuh pada peraturan Allah, maka ada yang salah dengan keislaman kita. Kemudian yang kedua, secara bahasa Islam berarti kedamaian, ketenangan, ketentraman. Maka jika kita sudah lama masuk Islam tapi belum merasakan ketenangan, ketentraman, kedamaian, maka itu tandanya ada yang belum sempurna dengan keislaman kita. Dan ini ada hubungannya dengan pengertian yang pertama. Kalau kita mematuhi perintah dan ketentuan Allah, maka akan timbul kedamaian dan ketentraman dengan sendirinya dalam hati kita. Jadi jika hidup kita masih dipenuhi kegelisahan, kesedihan, kegalauan, itu artinya kita kurang mendekatkan diri kita kepada Allah, tidak mematuhi perintah-perintah Allah dan tidak menjauhi larangan-larangannya. Kemudian arti yang ketiga adalah selamat. Secara bahasa Islam juga berarti selamat, sejahtera, assalam. Ini adalah kebahagiaan tertinggi yang akan kita raih. Ketika kita sudah melaksanakan perintah Allah, maka kehidupan kita akan dipenuhi dengan kedamaian dan ketentraman. Dan kita pun akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat insya Allah. Kemudian rukun Islam ini ada 5. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua adalah salat. Yang ketiga adalah zakat. Yang keempat adalah puasa. Dan yang kelima adalah haji. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah kalimat yang baku, tidak ada penambahan dan perubahan di dalamnya. Karena sekarang banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang mengubah kalimat-kalimat syahadat sesuai dengan ajaran pemimpin mereka. Ada yang mengganti nama Muhammad dengan nama lain seperti Al-Masih Al-Maw'ud. Ada juga yang menggantinya dengan nama pemimpin mereka. Hati-hati dengan kelompok-kelompok seperti ini. Kemudian yang kedua, salat. Salat wajib sehari 5 kali menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ijma'ul ulama. Syukur-syukur kalau kita bisa istiqamah melakukan salat-salat sunnah seperti salat tahajud, salat duha. Dan kita pun harus berhati-hati dengan pemikiran liberal yang mengatakan salat itu tidak wajib. Mereka mengatakan hakikat salat adalah mengingat Allah. Jadi kalau kita sudah mengingat Allah tidak perlu lagi salat. Ini adalah pemahaman yang sesat. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak ada perintah salat 5 waktu dalam Al-Quran. Adanya hanya 3 waktu. Ini juga pemahaman yang salah. Memang di dalam Al-Quran tidak disebutkan. Bahkan untuk tata cara salat secara lengkapnya pun tidak ada di dalam Al-Quran. Tapi untuk memahami isi dari Al-Quran, kita wajib menggunakan hadis sebagai penjelas dari Al-Quran. Di dalam hadis dijelaskan secara rinci waktu-waktu salat dan bagaimana tata cara salat
sejelas-jelasnya, serinci-rincinya. Inilah yang terjadi jika kita mempelajari agama hanya dari buku terjemahan saja. Carilah guru yang baik, carilah guru yang keilmuannya sudah mumpuni dan diakui, yang akhlaknya bagus. Insya Allah kita tidak akan tersesat. Kemudian yang ketiga adalah zakat. Zakat berfungsi untuk membersihkan dan menyucikan orang-orang yang menunaikan zakat. Mulai dari membersihkan hartanya, akhlaknya, bahkan membersihkan jiwanya. Kemudian yang keempat adalah puasa Ramadan. Puasa wajib 1 bulan bagi kaum muslimin. Syukur-syukur kalau kita bisa melaksanakan puasa sunnah, Senin Kemis. Apalagi sampai bisa melaksanakan puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Dan hikmah dari puasa ini sangat besar sekali. Selain meningkatkan ketakwaan seseorang, dari segi medis, ia juga bisa menyehatkan badan kita. Dan puasa juga bisa menumbuhkan jiwa sosial kita. Karena kita jadi tahu bagaimana rasanya orang-orang fakir dan miskin yang menahan lapar setiap hari. Sehingga kita bisa lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Kita lebih terdorong untuk membantu orang-orang yang kesusahan. Kemudian yang kelima, haji. Haji wajib bagi orang-orang yang mampu. Tapi kalimat bagi yang mampu ini seharusnya dijadikan cambukan agar kita lebih giat berusaha agar bisa naik haji, bukan malah menjadikan kita pesimis. Jangan sampai kita mengatakan ya kalau saya ini ya orang miskin nggak mungkin naik ke haji. Ini salah, ini salah. Niatkan saja dulu dan berdoalah agar segera dimampukan untuk melaksanakan haji. Setidaknya kita bisa mendapatkan pahala dari niat kita, walaupun hanya berupa niat. Karena kalaupun kita suatu saat meninggal sebelum melaksanakan haji dan kita sudah berniat, kita akan mendapatkan 1 pahala penuh. Inilah yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, maka Allah akan memberikannya 1 pahala penuh. Ini niat saja. Tapi jika dia melaksanakan niatnya, maka Allah akan memberikannya pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Jadi tujuan kita diciptakan di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tapi jangan dibayangkan bahwa ibadah itu hanya sholat, puasa, membaca Al-Quran, i'tikaf di masjid. Tidak, tidak. Seluruh aktivitas kita, kegiatan apapun yang kita lakukan sejatinya bisa bernilai ibadah. Asalkan dengan niat lillahi ta'ala semata-mata untuk mencari ridha Allah. Sebagai contoh, ketika kita makan, ini adalah aktivitas harian kita. Tapi kalau kita makan asal makan saja tanpa niat ibadah, maka kita tidak akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita makan, kemudian kita niatkan supaya nanti saya bisa kuat untuk beribadah, tilawah Al-Quran, sholat sunnah, maka makan kita pun akan bernilai ibadah. Contoh yang lain, ketika kita mau tidur. Kalau kita cuma tidur asal tidur saja, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari tidur kita. Tapi kalau kita niatkan, sebelum tidur kita berniat, saya ini ingin tidur supaya nanti saya bisa bangun tahajud, bangun tengah malam untuk beribadah kepada Allah. Maka tidur kita pun akan dinilai sebagai sebuah ibadah, akan mendapatkan pahala. Contoh yang terakhir ketika kita berolahraga. Kalau kita berolahraga hanya untuk sehat saja, maka tidak ada nilai pahala di dalamnya. Berbeda lagi ketika kita berniat lillahi ta'ala ketika berolahraga. Karena kita tahu bahwa Allah lebih mencintai dan lebih menyukai seorang hamba, seorang mukmin yang kuat daripada seorang mukmin yang lemah. Maka kita pun akan mendapatkan pahala dari olahraga kita. Karena niatnya benar. Sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Semua amal kita, aktivitas kita, tergantung niat kita.
Maka apapun yang akan kita lakukan, niatkan untuk ibadah supaya kita bisa menuai pahala dari aktivitas-aktivitas kita. Mungkin ada orang yang mengatakan, kenapa kita diciptakan hanya untuk beribadah? Apakah Allah membutuhkan ibadah kita? Maka jawabannya tidak. Tidak sama sekali. Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Bahkan Allah berfirman di dalam hadis qudsi, wahai hambaku, andai seluruh manusia dan jin, dari yang paling awal sampai yang paling akhir, seluruhnya menjadi orang yang paling bertakwa, hal itu tidak akan sedikit pun menambah kekuasaanku, kata Allah. Wahai hambaku, andai seluruh manusia dan jin dari yang paling awal sampai yang paling akhir seluruhnya menjadi orang yang paling bermaksiat kepadaku, hal itu tidak akan sedikit pun mengurangi kekuasaanku. Lalu untuk apa kita beribadah? Kita beribadah kepada Allah sejatinya untuk kepentingan kita sendiri. Karena kebaikan apapun yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu pun akan kembali kepadamu. Syariat itu berasal dari Allah yang maha bijaksana. Allah maha tahu tentang mana yang baik dan mana yang buruk untuk makhluknya. Tidak ada satupun perintah Allah kecuali ada kemaslahatan dan kebaikan untuk kita di dalamnya. Sebaliknya, jika Allah melarang sesuatu, maka langsung jauhi. Karena tidak ada satupun larangan Allah kecuali di dalamnya ada mudarat dan keburukan. Sebagai contoh, 1400 tahun yang lalu Allah mengharamkan babi. Pada waktu itu tidak ada yang tahu kenapa Allah mengharamkan babi. Tapi orang-orang yang beriman pada waktu itu langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Dan pada tahun 90-an ternyata di dalam daging babi ditemukan cacing pita yang sangat berbahaya jika itu masuk ke dalam tubuh manusia. Tapi apakah kita tidak memakan babi, tidak mengkonsumsi babi hanya karena takut cacing pita? Tentu saja tidak. Kita tidak makan daging babi karena Allah melarangnya. Karena bisa jadi 50 tahun lagi atau 100 tahun lagi akan ditemukan sebuah alat yang bisa menetralisir cacing pita yang ada dalam daging babi. Lantas pada waktu itu apakah daging babi menjadi halal? Tidak. Yang haram akan tetap haram dan yang halal akan tetap halal. Selanjutnya adalah iman. Apa itu iman? Iman berasal dari kata amana yu'minu imanan. Artinya yakin dan percaya. Jadi jika kita berislam, dasarnya adalah iman. Artinya harus yakin, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan konsekuensi dari iman ini adalah Islam, patuh kepada Allah. Jika Allah memerintahkan sesuatu, lakukan saja. Langsung lakukan sambil kita mencari hikmah dari perintah tersebut. Sebaliknya, jika Allah melarang sesuatu, jauhi karena tidak ada satupun larangan Allah kecuali di dalamnya ada mudarat dan keburukan. Jadi beragama itu harus didasari keyakinan. Kalau hanya sebatas pengetahuan, bahkan ada orang-orang yang menuhankan akal, maka kadar keyakinan kita akan berkurang. Allah, Tuhan kita, Allah tidak tampak, tidak pernah kita lihat. Tapi kita yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu Tuhan kita, dialah yang menciptakan segalanya. Itulah iman, itulah iman. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan bahwa tanda-tanda orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang yakin, percaya dengan perkara-perkara yang gaib. Dan rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah,
hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Kita bahas dari yang pertama, iman kepada Allah. Ketika kita melakukan kebaikan ataupun keburukan, kita yakin Allah melihat kita. Seorang yang beriman akan malu untuk melakukan maksiat kepada Allah. Jadi, jika seseorang masih berani melakukan maksiat, maka itu tanda bahwa imannya masih lemah. Itulah kenapa setiap yang beriman pasti Islamnya kuat. Tapi tidak setiap Muslim imannya kuat. Sekali lagi, setiap orang yang beriman itu pasti Islamnya kuat. Tapi tidak setiap Muslim itu imannya kuat. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-14 diceritakan, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Jadi dulu ada seorang badui berkata kepada Nabi Muhammad, kami telah beriman. Maka Allah menurunkan wahyunya melalui lisan beliau. Firman Allah, katakanlah wahai Muhammad, kalian belum beriman, tapi katakan kami baru masuk Islam. Karena iman ini urusan hati. Ketika di dalam hati seseorang terdapat keimanan, maka itu akan menggerakkan lisannya untuk berkata-kata baik. Dan itu juga yang akan menggerakkan seluruh anggota badannya untuk selalu mengerjakan amal saleh, melakukan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Jadi bukti dari keislaman seseorang adalah amal saleh yang bisa kita lihat, baik berupa ritual ibadah seperti sholat, puasa, tilawah, ataupun kegiatan sosial, zakat, infak, sedekah, akhlak kepada orang lain, menjaga lisan, mata, dan menjaga perbuatan pada orang lain. Kemudian yang kedua adalah iman kepada malaikat. Tidak ada seorang pun dari kita kecuali punya pendamping dari malaikat dan setan. Kalau pendamping yang dari setan ini biasa disebut dengan qarin, ya, qarin. Malaikat akan selalu membisikkan kebaikan kepada kita, dan sebaliknya setan akan selalu mengajak kepada keburukan. Ketika terbangun di malam hari, malaikat akan menyeru, bangunlah, langsung bangun dan salatlah. Sementara setan akan berbisik, tidur dulu, santai saja, malam masih panjang. Dan begitu seterusnya. Jadi dua-duanya akan selalu membisikkan kita. Satunya membisikkan agar kita melakukan amal soleh, satunya lagi berbisik agar kita melakukan maksiat. Dan semua manusia akan melihat malaikat untuk pertama kalinya ketika dia sudah dalam keadaan sakaratul maut. Ketika dia sudah sekarat, dia akan melihat malaikat. Kemudian yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang akan dijaga keasliannya, masih berlaku hukumnya sampai hari kiamat, dan mendapat pahala ketika membacanya hanya Al-Quran. Hanya Al-Quran. Kemudian yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah, utusan-utusan Allah. Allah mengutus kurang lebih 124.000 nabi dan 313 rasul. Tapi yang wajib kita ketahui hanya 25 nabi dan rasul. Kemudian yang kelima adalah iman kepada hari akhir, hari kiamat, di mana matahari akan terbit dari barat. Ketika itu taubat sudah tidak diterima lagi. Paket dari hari kiamat ini, kita juga harus percaya pada proses kematian. Jadi ketika seseorang meninggal akan datang 3 malaikat. Jika dia seorang mukmin yang baik, yang soleh, maka matinya juga akan baik. 2 malaikat rahmah akan membawa kain kafan dari surga. Dan satunya lagi malaikat maut yang akan mengatakan kepadanya, hai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dari Tuhanmu. Maka ruhnya pun akan keluar dengan sangat mudah, bagaikan air yang keluar dari mulut kendi, lancar, tidak ada halangan. Sedangkan orang-orang fasik, orang-orang kafir,
Ketika mereka meninggal, maka dua malaikat penyiksa akan membawa kain kafan dari neraka. Dan satunya lagi malaikat maut. Beliau akan mengatakan kepada ruh orang-orang fasik ini, wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka Tuhanmu. Maka ruhnya pun akan ditarik dengan sangat keras. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ketika orang-orang fasik dicabut nyawanya, itu bagaikan bulu domba yang basah, dililitkan di pohon berduri, kemudian ditarik dengan sangat keras, hancur, tercabik-cabik, sangat sakit. Setelah dikubur, kita akan masuk ke dalam alam barzakh. Jika kita muslim yang baik, kuburan akan menjadi tempat yang sangat indah dan sangat luas. Tapi jika kita seorang yang jahat, maka kita akan mendapatkan siksa kubur. Tanah akan menghimpit tubuh kita sampai remuk. Kemudian yang keenam adalah iman kepada takdir Allah. Baik dan buruk itu adalah cobaan dari Allah. Pada tahun 2018, WHO merilis sebuah laporan bahwa setidaknya ada 800.000 orang yang melakukan bunuh diri. Artinya, setiap 40 detik ada satu orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Faktor terbesar yang menjadi penyebab bunuh diri ini adalah depresi, stres dengan ujian-ujian yang mereka hadapi. Masalah ekonomi, masalah keluarga, dan masalah-masalah hidup lainnya. Tapi bagi orang-orang yang memiliki iman, ini tidak akan terjadi. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman sadar bahwa apapun yang menimpa mereka, baik itu berupa kebaikan, kebahagiaan, kesenangan, ataupun berupa kesedihan, kesengsaraan, itu datang dari Allah. Itu atas izin Allah. Dan mereka yakin bahwa apapun yang menimpa mereka, pasti ada hikmah di dalamnya. Maka jika mereka ditimpa kebaikan, kesenangan, kebahagiaan, mereka bersyukur pada Allah dan mereka akan mendapatkan pahala darinya. Tapi ketika mereka mendapatkan kesedihan, kesengsaraan, mereka bersabar dan mereka pun akan mendapatkan pahala dari kesabarannya. Orang-orang yang beriman akan selalu berhusnudzan pada Allah, berbaik sangka pada Allah. Karena mereka yakin bahwa Allah sangat menyayangi hamba-hambanya. Kalaupun mereka ditimpa kemalangan, kesedihan, kesengsaraan, mereka akan melihatnya dari sudut positif. Karena boleh jadi ada sesuatu yang kita anggap buruk, tapi sebenarnya itu baik bagi kita. Dan sebaliknya, sesuatu yang kita anggap baik, itu sebenarnya buruk untuk kita. Sebagai contoh, ketika kita punya jadwal meeting, kita berangkat dari rumah, kemudian di jalan ternyata mobil atau kendaraan kita itu mogok. Pada waktu itu kita akan mengamuk, kecewa, kenapa harus sekarang mogoknya? Tapi ketika kita berusaha mencari hikmahnya, bisa jadi kalau mobil itu tidak mogok, kita akan mengalami kecelakaan di jalan. Allah menyelamatkan kita. Kemudian, karena iman ini adalah urusan hati, maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Tapi, kita bisa merasakan kadar keimanan kita. Karena Allah sudah menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman. Salah satu cirinya adalah ketika mendengar nama Allah, hatinya akan bergetar. Ketika membaca ayat Allah dan merenunginya, imannya akan bertambah kuat. Jadi ketika kita mendengar azan dikumandangkan dan hati kita biasa-biasa saja, maka itu tandanya iman kita sedang lemah. Karena orang-orang yang imannya kuat ketika mereka mendengar panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, marilah kita salat. Hati mereka akan bergetar. Lisan mereka akan menjawab, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Dan kaki mereka pun akan segera melangkah ke masjid. Lalu ketika iman kita sedang lemah, apakah akan selamanya terus melemah? Dan ketika iman kita kuat, apakah akan selamanya terus menguat? Maka jawabannya adalah tidak. Karena iman itu akan selalu naik turun. Abu Hurairah dan Abu Darda berkata, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ini adalah hadis mauquf.
Tapi yang perlu diingat bahwa iman tidak bertambah atau berkurang dengan sendirinya. Kata Imam Syafi'i, iman akan bertambah jika kita memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, iman akan berkurang jika kita bermaksiat kepada Allah. Maka perbanyaklah ibadah agar iman kita tetap stabil. Dan ada beberapa tips dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang bisa kita lakukan agar keimanan kita tetap terjaga. Dan inilah yang disyairkan oleh Opik dalam lagunya Tombo Ati. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua salat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Dan seterusnya. Kemudian pilar yang ketiga adalah ihsan. Ihsan merupakan masdar dari ahsana yuhsinu ihsanan. Artinya berbuat baik dengan niat hati, beribadah ikhlas kepada Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Jadi apapun aktivitas yang kita lakukan harus didasari dengan niat ibadah. Kemudian pilihan yang kedua, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jika kita tidak bisa membayangkan sedang melihat Allah, maka sesungguhnya Allah sedang melihat kita. Kita yakin bahwa Allah mengawasi kita. Bayangkan jika di semua jalan dipasang CCTV sampai ke gang-gang kecil sekalipun, maka tidak akan ada yang berani melanggar peraturan lalu lintas. Karena kita merasa diawasi. Dan itu CCTV. Bagaimana dengan Allah yang maha mendengar dan maha melihat? Innallaha sami'un basir. Dan malaikat mencatat apapun yang kita lakukan. Apapun yang kita katakan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Bahkan Allah tahu apa yang terbersit dalam hati kita. Innallaha alimun bidzatis sudur. Kita akan malu jika kita berkata kotor, karena kita sadar Allah sedang mendengarnya. Kita akan malu jika kita bermaksiat kepada Allah, karena kita sadar Allah sedang melihat kita. Inilah tingkatan yang paling sempurna dalam Islam. Karena semua muhsin pasti imannya kuat dan Islamnya bagus. Tapi tidak semua mukmin dan muslim itu bisa mencapai derajat ihsan. Kemudian selain niat ibadah, kita juga harus ikhlas. Ikhlas semata-mata karena Allah, karena mengharap ridha Allah. Karena jika kita melakukan amal soleh, karena riya misalnya ingin dilihat orang, atau sum'ah, ingin didengar dan dipuji orang, maka itu tidak akan bernilai di sisi Allah. Dan berhati-hatilah dengan riya ini, karena ia adalah bagian dari syirik. Dan ia sering bertengger di hati manusia. Contoh ketika kita sholat, awalnya niat kita ikhlas lillahi ta'ala. Tapi tiba-tiba ada suara calon mertua di belakang. Dan kita pun memanjangkan sholat kita, yang biasanya 4 rakaat hanya 5 menit, dilama-lamakan menjadi 30 menit. Entah apa yang dibaca, yang penting calon mertua sadar kalau saya ini adalah orang yang baik. Hati-hati, hati-hati, ini adalah kesyirikan. Ya, maka kita bisa simpulkan bahwa ajaran Islam ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah, malaikat, Rasul, hari kiamat, takdir, alam barzakh, surga, neraka, itu disebut dengan ilmu aqidah. Sementara perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah ibadah, salat, zakat, haji, hukum halal, haram, sunnah, makruh, mubah, itu disebut dengan ilmu fikih. Sedangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan akhlak, kita ini selalu diperhatikan Allah, bisikan hati kita pun diketahui Allah, jagalah adab kita pada Allah, jagalah akhlak kita pada makhluk Allah. Inilah yang disebut dengan ilmu akhlak. Dan 3-tiganya harus terhubung, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh integrasi dari iman, Islam, dan ihsan, ketika seorang sholat,
Ketika kita sholat, kita harus beriman. Kita harus yakin bahwa hanya Allah yang wajib disembah. Tapi itu saja tidak cukup, karena sholat itu ada rukun dan syarat-syaratnya yang harus kita penuhi. Jika tidak dipenuhi, maka sholat kita tidak sah. Disitulah kita berislam. Artinya kita sholat sesuai dengan tuntunan Nabi yang dijelaskan oleh para ulama fikih. Tapi itu saja kurang sempurna jika kita tidak berusaha untuk mencapai ihsan ketika sholat. Ihsan ketika sholat artinya kita sholat dengan penuh kekhusyuan dan ketawaduan. Itulah contoh dari integrasi iman, Islam, dan ihsan. Jadi sejatinya ihsan ini adalah buah dari iman yang kokoh dan Islam yang baik. Dan ihsan ini akan terpancar dan terlihat dengan jelas dari akhlak seseorang. Jika iman dan Islamnya bagus, maka akhlaknya pun akan bagus. Tapi jika iman dan Islamnya lemah, maka akhlaknya pun akan buruk. Baik akhlak kepada Allah ataupun akhlak kepada sesama makhluk Allah. Sebagai contoh, akhlak kepada Allah. Ketika kita sholat, kita beriman kepada Allah. Kita juga memenuhi syarat dan rukun-rukun sholat. Tapi kita hanya pakai sarung saja. Tidak pakai baju. Apakah ada yang kurang? Tidak ada. Sholatnya sah. Karena aurat laki-laki yang wajib ditutupi hanya antara pusar dan lutut. Tapi kalau dilihat dari aspek ihsan, ini kurang beradab, kurang berakhlak kepada Allah. Jadi akhlak ini bukan lagi pembahasan sah atau tidak sah, tapi lebih kepada rasa, kepekaan hati. Sabda Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bahkan Rasulullah mendapatkan pujian dari Allah karena akhlak beliau yang sangat agung. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang agung. Pertanyaannya, apakah kita harus menunggu iman dan Islam kita sempurna dulu baru kita mencapai ihsan? Tentu saja tidak, karena kita sudah memiliki teladan yang bisa kita tiru. Seseorang yang lemah lembut tutur katanya, santun perangainya, dan sangat bijaksana dalam bersikap. Beliau adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking dari pentingnya masalah akhlak ini, Allah mengutus Nabi Muhammad dengan tujuan menyempurnakan kemuliaan akhlak manusia. Jadi salah satu misi terbesar Nabi Muhammad diutus adalah untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak manusia. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kelak di hari kiamat, orang-orang yang akhlaknya baik akan duduk sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah kemuliaan yang sangat besar. Duduk di samping orang yang paling mulia di hari kiamat, Nabi Muhammad SAW. Dan akhlak Rasulullah ini bisa kita pelajari di dalam Al-Quran. Karena Siti Aisyah ketika ditanya tentang akhlak baginda, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Banyak sekali ayat Al-Quran yang mengajari kita cara berakhlak kepada sesama. Salah satunya adalah selalu berprasangka baik. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha, firman Allah. Sebagai contoh, ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, kemudian bos kita datang dan tiba-tiba beliau marah-marah kepada semua karyawan, termasuk kita. Maka bersabarlah, karena mungkin bos kita sedang stres, depresi, karena masalah yang dia hadapi. Kita tidak pernah tahu penderitaan apa yang dialami orang lain. Bisa jadi anaknya sedang sakit berat, divonis kanker. Bisa jadi dia baru bertengkar hebat dengan istrinya, sehingga emosinya tidak stabil. Contoh lain, surat Al-Hujurat ayat ke-11. Kita dilarang menghina dan memandang rendah orang lain. Walaupun sekilas pekerjaan mereka kurang terpuji. Mohon maaf, misalnya pezina, pemabuk, pencuri. Karena bisa jadi mereka mati dalam keadaan husnul khatimah.
ketika mereka bertaubat sebelum ajal mereka menjemput. Tugas kita hanya mengajak dan mengingatkan mereka agar kembali ke jalan yang diridhai Allah. Dan untuk mengajak mereka kepada jalan yang benar, kita juga tidak boleh menggunakan kekerasan. Kita tidak boleh menggunakan paksaan. Islam sudah mengajari kita metode berdakwah. Yang pertama adalah dakwah dengan metode hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Metode hikmah ini adalah metode berdakwah dengan cara-cara yang bijaksana, arif, dan baik. Dakwah bil hikmah ini lebih kepada ad-da'wah bil hal, berdakwah dengan perbuatan baik kita, dengan memberikan teladan yang baik. Sebagai contoh, kita traktir teman kita ngopi di warung yang dekat dengan masjid. Di perjalanan pulang, kita ajak dia untuk istirahat sejenak di masjid sampai azan berkumandang. Otomatis dia akan sholat berjamaah di masjid yang dulunya dia tidak pernah sekalipun pergi ke masjid. Jadi orang yang kita dakwahi ini tidak akan merasa bahwa dia sedang didakwahi. Ya. Kemudian cara yang kedua adalah dakwah dengan metode mau'izah hasanah, yaitu dengan memberikan nasihat yang baik dengan kata-kata yang sopan dan lemah lembut, sehingga mereka bisa menerima dakwah kita. Tapi jika kita menggunakan kekerasan, kata-kata kasar, yang ada mereka akan tambah menjauh dari Islam, tambah membenci Islam. Kemudian yang ketiga adalah dakwah dengan metode al-mujadalah billati hiya ahsan, yaitu mengajak berdiskusi untuk mencari kebenaran. Bukan berdebat, berstegang leher hanya untuk mencari kemenangan, bukan. Ini diskusi, ya. Tujuannya adalah mencari kebenaran, bukan kemenangan. Dan syarat berdiskusi ini adalah billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Lebih baik dari apa? Dari mau'izah hasanah. Jadi jika sekiranya ketika kita berdiskusi malah akan menimbulkan benih-benih permusuhan dan kebencian, maka tinggalkan diskusi itu. Jangan dipaksakan. Ingat, hanya Allah yang bisa memberikan hidayah kepada hambanya. Kewajiban kita hanya menyampaikan kebaikan. Dan agama kita mengajarkan umatnya untuk berlemah lembut kepada siapapun. Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala sesuatu yang dihiasi kelembutan akan nampak indah. Sebaliknya, tanpa kelembutan segala sesuatu akan nampak buruk, nampak jelek. Dulu ada seorang dai atau ustadz atau syekh ya, yang datang kepada Khalifah Al-Ma'mun. Dia datang untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia ingin menasihati Khalifah Al-Ma'mun, tapi tiba-tiba dia menyampaikan dakwahnya dengan kata-kata yang sangat kasar, dengan cara yang keras dan kurang sopan. Maka sang khalifah pun berkata, tidak bisakah engkau menyampaikannya dengan lemah lembut? Ingatlah bahwa ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diutus untuk mendakwahi Fir'aun, Allah memerintahkan mereka untuk berdakwah dengan lemah lembut. Perkataan yang halus. Firman Allah, faqula lahu qawlan layyinan. Berbicaralah kepada Fir'aun, nasihati dia dengan kata-kata yang lemah lembut. Itu kepada Fir'aun. Sementara saya ini tidak seburuk Fir'aun. Dan Anda pun tidak semulia Nabi Musa dan Harun, kata Khalifah Al-Ma'mun ini. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini, jika berdakwah kepada orang seperti Fir'aun saja, orang yang mengaku Tuhan, membunuh semua orang yang beriman kepada Allah, kita masih harus berlemah lembut, apalagi berdakwah kepada teman kita se-Islam. Bisa kita bayangkan, jika kita memberikan emas kepada seseorang, tapi kita membungkusnya dengan sampah yang sangat kotor, menjijikkan, maka siapapun pasti akan menolaknya, walaupun yang kita bungkus di dalamnya adalah emas. Karena manusia hanya bisa melihat dari zahirnya saja. Nahkumu bil-zawahir, wallahu yatawallas sarair. Maka tugas kita adalah membungkus emas itu dengan kado yang indah. Sampaikan kebaikan itu dengan cara yang baik, cara yang sopan, supaya semua orang dengan senang hati bisa menerimanya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.